kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo. Artinya kami jalan terus. Prabowo sudah sampai tujuan mungkin karena sudah selesai dianggap. Jadi kalau kami tetap berjuang. Jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Kami terus berjuang. Dan yang kedua, kami menunggu perintah daripada apapun. Kami menunggu apa yang diperintahkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab yang ada di Kota Mekah sekarang ini. Sehingga kami terus berjuang. Di luar pada konsep itu kami tidak ada urusan dengan Prabowo. Kami mendukung Prabowo juga karena Ijtima Ulama 1 dan 2 adalah karena adanya hasil Ijtima Ulama 1 dan 2 untuk Capres dan Cawapres 2019. Nah, urusan Capres dan Cawapres, urusan Pilpres 2019 kan sudah selesai, sudah finish. Maka urusan kami dengan Pak Prabowo, dukungan kami terhadap Pak Prabowo ya sudah selesai, karena memang sudah selesai Pilpresnya. Dan ke depan saya pikir jika Pak Prabowo seorang negarawan dan memiliki etika politik, pasti tidak akan menutup pintu untuk generasi muda memimpin bangsa ini. Saya yakin beliau akan membuka ruang yang lebar untuk generasi muda, anak-anak bangsa yang masih muda untuk memimpin negeri ini. Karena kami yakin bahwa banyak betul generasi muda yang punya potensi, punya keahlian, punya jiwa kepemimpinan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Dan insya Allah 2024 tahunnya generasi muda untuk memimpin bangsa dan negeri ini. Yang kedua adalah dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Kemudian bahwa di dalam Rapimnas itu muncul suara-suara penolakan terhadap Prabowo Subianto apabila jadi cawapresnya Ganjar. Sama Presiden saya tertidur karena saya orangnya itu suka nyatet. Kalau nyatet kan ya dibilang tidur. Ya. Untung ada rekaman video. Nyatet lihat ke depan, nyatet lihat ke depan. Yang disebarkan yang saya tadi lama gitu. Dibilang tidur. Black bisa tidur. Tapi saudara, ya aku dibilang kembali gimana? Wakil Menteri, orang itu nggak pernah saya, mungkin selama 4 tahun saya di pemerintahan baru sekali saya bicara sama dia. Karena kan saya ini menteri, ya kan? Menteri bicara sama menteri, kan kira-kira begitu. Tapi kebohongan itu akhirnya ketahuan. GNPF Ulama hingga FPI tutup pintu dukung Prabowo di Pilpres. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 Yusuf Martak mengatakan, PA212 GNPF Ulama dan Front Persaudaraan Islam FPI menutup pintu untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Capres di Pilpres 2024 mendatang. Nampaknya insya Allah begitu, tidak dukung Prabowo, insya Allah nampaknya begitu. Mudah-mudahan, kata Yusuf menjawab pertanyaan wartawan apakah tertutup untuk dukung Prabowo di Pilpres 2024 ketika ditemui di Menara Hijau Jakarta Rabu 20 September. Yusuf bercerita pengalaman Pilpres 2019 lalu. Saat itu pihaknya telah mendukung Prabowo sebagai capres. Namun ia menganggap dukungan ulama, umat hingga emak-emak yang telah diberikan kala itu ditinggal begitu saja oleh Prabowo usai Pilpres 2019 berakhir. Padahal dukungan ke Prabowo, kata Yusuf, diberikan secara sukarela dan tanpa dibiayai sedikit pun. Itu umat yang berjuang begitu kuat sejak 8 sampai 9 bulan. Para ulama, habaib, emak-emak akhirnya ditinggal begitu saja, kata Yusuf. Tapi akhirnya ditinggal begitu saja. Soal bergabungnya ke pemerintahan terpilih itu bukan masalah bagi kita. Tapi bagaimana dengan pejuang-pejuang yang berjuang? Ada yang ditahanan di rumah sakit. Habib Rizik tak bisa kembali ke Indonesia, tambahnya. Karenanya, ia memastikan PA212, FPI, dan GNPF Ulama tak ingin jatuh ke lubang yang sama. Baginya, pihak yang mengulang kesalahan seperti demikian ibarat keledai.
Meski begitu, ia mengatakan Muhammad Rizik Syihab bersama PA 212 Gnpf Ulama dan FPI sampai saat ini masih mengkaji arah dukungannya di Pilpres 2024. Ia mengatakan sikap Rizik dan organisasi Tripilar tersebut masih dalam tahap wait and see. Maka kami sedang mengkaji. Tadi malam kita rapat panjang dari jam 19 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat malam dengan Habib Rizik. Kita dalam status masih wait and see, kita masih melihat, kata dia. Bisa jadi kita salurkan dukungan ini sebelum pendaftaran atau setelah pendaftaran. Kita nggak mau seperti beli kucing dalam karung, tambahnya. Lebih lanjut, Yusuf juga menegaskan sudah menutup pintu ke Capres Prabowo sehingga tidak ada komunikasi terkait dukungan Pilpres 2024. Enggak, dari pihak Prabowo tidak ada komunikasi yang secara formal dan memang kita tak buka pintu, katanya. CNNindonesia.com sudah menghubungi jubir Prabowo Subianto, Dhanil Simanjuntak, namun belum merespon. CNNindonesia.com juga sudah menghubungi Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, namun belum juga direspon. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali membocorkan percakapan santai Prabowo Subianto soal yang pernah dekat dengan kelompok intoleran. Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam percakapan santainya. Tersiratnya sih saya lupa kata-kata persisnya. Tersiratnya beliau menyeratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu, ujar Grace dalam kanal YouTube Total Politik Sabtu 12 Agustus. Menurut Grace, Prabowo sempat berkelakar bahwa ada salah satu tokoh yang merapat ke pihak lain dan menjadi lawan politik bagi Menteri Pertahanan itu. Jadi ketika ada salah satu tokoh yang tadinya nggak ke situ, beliau guyonnya begini, saya sekarang ke sini, kenapa beliau ke sana, begitu, jadi kurang lebih gitu ucapnya. Ia merasa pernyataan Prabowo itu seakan-akan menggambarkan sebuah penyesalan. Akan tetapi Grace mengaku tak menanyakan hal itu lebih lanjut kepada Prabowo. Jadikan tersiratnya penyesalan, saya juga nggak berusaha mendalami nanya lebih jauh, yang saya tangkap begitu, kata dia. Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Yusuf Martak mengatakan, PA 212 Gnpf Ulama dan Front Persaudaraan Islam FPI menutup pintu untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Capres di Pilpres 2024 mendatang. Nampaknya insya Allah begitu, tidak dukung Prabowo, insya Allah nampaknya begitu. Mudah-mudahan, kata Yusuf menjawab pertanyaan wartawan apakah tertutup untuk dukung Prabowo di Pilpres 2024 ketika ditemui di Menara Hijau Jakarta Rabu 20 September. Yusuf bercerita pengalaman Pilpres 2019 lalu. Saat itu pihaknya telah mendukung Prabowo sebagai capres. Namun ia menganggap dukungan ulama, umat hingga emak-emak yang telah diberikan kala itu ditinggal begitu saja oleh Prabowo usai Pilpres 2019 berakhir. Padahal dukungan ke Prabowo, kata Yusuf, diberikan secara sukarela dan tanpa dibiayai sedikit pun. Itu umat yang berjuang begitu kuat sejak 8 sampai 9 bulan. Para ulama, habaib, emak-emak akhirnya ditinggal begitu saja, kata Yusuf.